Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa mengudara kembali di layar handphone panjenengan. Dan sebelum saya bertutur kata, apabila banyak kesalahan ucapan dari saya yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf. Dan saya tidak niat untuk menggurui panjenengan semua di channel media dakwah kami ini. Saya mengajak untuk bagaimana cara kita selalu membuka kesadaran kepada Sang Yang Maha Pencipta. Dengan apa? Tentunya dengan niat. Jadi kalau kita punya niat itu, niat kita itu harus kita bersamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat itu datangnya dari hati. Jadi segala sesuatu kita harus menguatkan niat kita dulu di dalam hidup dan penghidupan ini. Dengan apa? Dengan berniat membuka kesadaran diri tentunya. Jadi niat itu terselubung di dalam hati dari zat yang maha menghendaki. Makanya kita harus bisa menyambungkan kepada Dzatullah yang memberi hidup dan penghidupan pada kita. Dengan berniat membuka kesadaran diri, maka Allah akan memberi sebuah hidayah pada kita di dalam membuka kesadaran-kesadaran berspiritual di dalam menuju ketuhanan. Karena apa? Hidup ini sangatlah singkat. Karena kita ini ibaratnya di dunia ini ya, yang jelas yang kita ketahui yaitu dari terlahir, terus mempunyai pasangan hidup, mempunyai keturunan, mempunyai seorang mantu, mempunyai seorang cucu. Setelah itu tentunya kita akan menua menjadi seorang yang dipanggil kakek, nenek, atau buyut. Setelah itu kita baru mati. Itu rotasi kehidupan di dunia. Dan semuanya akhirnya yang terakhir adalah matinya jasad. Makanya yang namanya dengan niat ini adalah suatu tingkatan awal untuk mencapai suatu kesuksesan. Di dalam diri ini terselubung zat yang maha menggerakkan. Dan dengan niat ini kita mendapatkan sebuah pencerahan, mendapatkan sebuah nur yang disebut dengan apa? Nurullah, cahaya Allah, zat yang maha menerangi. Kalau niat kita ini selalu mempersamakan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kepancaran nurnya, sehingga di dalam setiap tingkah laku kita akan selalu mendapat penerangan, jalan yang terang, sehingga di dalam perjalanan itu kita akan bisa melihat di mana itu ada kubangan, di mana itu ada rintangan, di mana itu jalan yang harus dipilih. Kemudian kalau kita sudah mendapat sebuah penerangan, pencahayaan di dalam setiap kehendaknya, yaitu adalah kehendak Tuhan, bukan apa? Bukan kehendak pribadi. Kalau kita dengan niat ini sudah mengatasnamakan Tuhan, berarti apa? Kita sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, akan mendapat pancaran hidayah di dalam rasa kita, sehingga pancaran itu akan menjadi sebuah rasa kehendak sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak pribadi, bukan nafsu pribadi. Maka itu awal dari sebuah niat itu sangat penting di dalam memperjalankan diri. Hiruk pikuk duniawi ini terkadang membuat kita lalai, lupa dengan niat kita, niat kemurnian yang ada di dalam batin kita. Sesungguhnya kita diciptakan untuk apa?
dan untuk berbuat apa. Mari kita pelajari bersama-sama, yaitu dengan apa? Dengan menguatkan niat, dengan kebersamaan Allah, sehingga kita mendapatkan pancaran cahaya di dalam kehendak Tuhan, kehendak Allah, bukan kehendak pribadi kita sendiri yang saya bilang tadi. Kemudian kehendak itu diseresapkan di dalam jiwanya menjadi sebuah pengertian di dalam jiwa. Setelah itu disalurkan lagi ke akal kita sehingga menjadi sebuah pengertian dalam akal, dalam setiap kehendak kita ini. Setelah tersambung dari akal, kita mengetahui bahwa akal ini di dalamnya ada otak, di balik otak itu ada angan-angan, di dalamnya ada sebuah budi pekerti atau sebuah cahaya keilmuan dari Tuhan. Bagaimana kita diberi panca indera ini di dalam memandang, mendengar, mencium, sehingga nanti kalau sudah terproses, terolah menjadi sebuah pengertian kehendak kebersamaan dengan Tuhan, maka ucapan kita akan tertata dengan baik dan benar sesuai dengan Sang Maha Kehendak, bukan karena pembicaraan lisan kita, tapi yang keluar adalah kalam-kalam sabda Sang Ilahi yang akan menjadi pencerahan di dalam apa? Di dalam tata lahir batin kita, sehingga dalam tubuh ini menjadi sebuah satu irama ketika kita berjalan. Kenapa? Kita sudah mengerti dengan niat kita ini tadi, niat yang sudah terhubung dengan pancaran Sang Ilahi. Mohon maaf, saya tidak niat menggurui, saya juga manusia yang sedang belajar untuk menjadi orang yang baik, karena banyak kekurangan, keterbatasan di dalam diri saya. Sesungguhnya saya tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya adalah la haula wala quwata illa billah, karena upaya, daya, kekuatan yang saya miliki ini semua punya Allah, punya Tuhan semesta alam. Sehingga saya di sini hanya mengajak kepada panjenengan semua untuk membuka kesadaran demi kesadaran. Kenapa pentingnya kesadaran ini? Secara yang kita ketahui bersama bahwa kita ketika meninggalkan jasad, yaitu diantaranya kita sudah tua, sudah sakit-sakitan, tapi belum tentu, karena itu adalah misteri ilahi. Terkadang bayi yang lahir pun rohnya sudah meninggalkan jasad. Maka dari itu kita buka kesadaran demi kesadaran dengan selalu sadar akan Tuhan di setiap keadaan, sedang apa, mau apa, niatkan dengan niat bersama Tuhan. Sekian dulu, ada kurangnya mohon maaf, terima kasih. Sampai dumadi rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha